Dan saya rindu umat-umat Tuhan Gereja Pentakosta Kampung Baru Sekupang tidak sebodoh-bodoh orang-orang yang lain. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, kita mau tetap belajar agar kita jangan dapat dari orang-orang di luar sana. Maka firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Saya kira 24 tahun saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan kalau saya bertanya, ada banyak khotbah yang saya sampaikan. Khotbah apa itu yang saya sampaikan? Ini saudara menjawab ini saudara menjawab itu. Tapi saya mau sampaikan, khotbah itu terbagi tiga. Yang pertama adalah topikal, yang kedua tekstual, yang ketiga ekspositori. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mengapa saya sampaikan ini? Dan saya sampaikan ini kepada kita semua, supaya kita tahu apa itu jenis-jenis khotbah dalam setiap hidup. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nanti saudara bisa dapat belajar khotbah apa yang disampaikan pendeta itu, khotbah apa yang disampaikan guru itu, khotbah apa yang disampaikan sekolah itu. Artinya Bapak Ibu Saudara tidak sembarang berkhotbah, tidak asal berkhotbah. Harus memenuhi syarat yang ketiga ini, supaya sungguh-sungguh khotbah itu adalah yang dikehendaki Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan atau tuduh firman Tuhan selain Yesus sebagai Allah. Dan hari ini yang akan saya sampaikan adalah khotbah topikal. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lalu timbul pertanyaan, apakah bukti Yesus mengatakan dirinya sebagai Allah? Apakah buktinya Yesus mengatakan dirinya sebagai Allah? Maka firman Tuhan menjawab, bukti-bukti bahwa Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah antara lain satu. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ada dicatat di dalam firman Tuhan. Maka kita pelajari yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kita baca ini, mungkin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ayat firman Tuhan yang mau kita baca hari ini. Dan fokus kepada Yohanes hari ini yang mau kita baca. Kita baca pertama saudara-saudaraku di dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 57 sampai 59. Yohanes 8 ayat 57 sampai 59. Yohanes 8 ayat 57 sampai 59. Nah saudara-saudara, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. Yohanes 8 ayat 57 sampai 59. 1, 2, 3. Maka kata orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 10 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus mengklaim dirinya adalah Allah, maka orang-orang bangsa Israel menyangka, tidak menerima. Bagaimana kau katakan engkau adalah Allah, umurmu baru 10 tahun? Tapi firman Tuhan menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kepada kita,
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu alasan Yesus mengklaim dirinya adalah Allah. Sebelum Abraham ada, sebelum dunia Allah, bahwa Yesus adalah sudah ada, bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang menciptakan langit dan bumi bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bahwa bangsa Israel benci, bahwa bangsa Israel tidak suka. Dan selanjutnya dikatakan Yohanes 12 ayat 44 sampai 46. Tolong salah seorang. Yohanes 12 46 sampai 46, 44 sampai 46. Begini firman Tuhan, Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, dia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Puji Tuhan. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa klaim Yesus dia datang ke tengah dunia, dia adalah sebagai terang. Dan maksud tujuannya, visinya saudaraku, setiap orang yang ada di dalam kegelapan itu jangan tetap tinggal di sana. Namun mereka saudara ada melihat bahwa Yesus yang datang dari surga adalah Allah sendiri pribadi yang membawa terang bagi setiap orang yang percaya dan melihat Dia. Untuk itu saudaraku, maka benar bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang datang ke tengah dunia ini menjadi anak baik yang sangat kecil, tapi Dia sungguh-sungguh mau menyelamatkan orang-orang berdosa di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Kita baca Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Tolong. Demikian firman Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Puji Tuhan. Engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Padahal Yesus berkata dalam ayat 33 tadi, 30 tadi, saudaraku, aku dan Bapa adalah satu. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Tritunggal Allah yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi orang-orang Yahudi selalu menyangkal dan menerima dan tidak menerima keberadaan Yesus sesungguhnya adalah Allah, saudara-saudara. Tetapi kita hari ini diberitahukan firman Tuhan ini bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah, menjadi juru selamat saudara, menjadi juru selamat saya, dan lewat itulah saudara dan saya dilepaskan daripada dosa. Puji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita beriman kepada Yesus. Jangan seperti
orang-orang Yahudi ini, mereka berkata, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang-orang Yahudi ini bisa dikatakan orang itu cara berpikirnya masih lambat. Sehingga ayat-ayat yang lain berkatakan supaya kita jangan lambat berpikir, tapi mau cepat berpikir. Seperti berpikirnya Yesus, seperti berpikirnya Allah. Supaya bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita semakin sempurna, hampir-hampir menyamai pikiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, sehingga orang itu mau melempari dia, tidak mau menerima dia. Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita hari ini, firman itu sekali lagi kami bacakan, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Mereka tidak sadar, mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya Yesus itu, Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri yang diutus Bapa datang ke tengah-tengah dunia yang berdosa dan kejahatan ini. Oleh karena itu, tak heran akhir sama masih banyak agama-agama yang seperti cara berpikir orang Yahudi, sikit-sikit menghujat Allah, sikit-sikit menyamakan Allah, lalu timbul perkataan penistaan agama. Saudara-saudara kita yang kasih. Tapi saudara dan saya yang sudah belajar dengan cara berpikir oleh Tuhan, berpikir secara belajar dengan berpikiran Yesus, maka saudara dan saya dapat melihat jauh apa yang disampaikan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudaraku, kita baca Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Tolong salah seorang kata Yesus kepadanya. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Terus. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapakku. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu Bapa adalah sekaligus jalan hidup setiap orang yang mau masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa Dia, saudara, tanpa Yesus, saudara, satu orang pun tidak akan mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu menunjukkan pernyataan Yesus itu bahwa Dia sungguh-sungguh Allah, 100% adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang mampu melepaskan, membebaskan setiap orang yang mengenal Dia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan menjelaskan, hanya Yesus itu jalan saudara, jalan saya,
untuk kelak nanti masuk ke dalam kerajaan surga ini. Walaupun ada statement di sini saudara, orang-orang seperti Filipus, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Artinya Bapa itu saudara yang dikasih Tuhan. Sekian lama Filipus bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak tahu dan tidak mengerti bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Bapa yang banyak melakukan perkara-perkara, yang banyak melakukan keajaiban-keajaiban, yang banyak melakukan kesembuhan-kesembuhan, yang banyak melakukan pemulihan-pemulihan. Dan itu menunjukkan bahwa pribadi Yesus adalah Allah sendiri yang memiliki kuasa, otoritas, kedaulatan yang turun dari surga untuk menyelamatkan setiap orang saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu kita diajar hari ini, sekian lama kita menjadi Kristen, pengikut Kristus, namun banyak di akhir zaman yang belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus dalam hidupnya pribadi. Oleh karena itu firman ini mengajar saudara, mengajar saya hari ini, sungguh-sungguhlah kenal Yesus itu. Dia adalah pribadi Allah yang berkuasa untuk berdaulat bagi hidup saudara, hidup saya, hidup kita di hari zaman ini. Dia mampu melakukan perkara besar, dia mampu melakukan kebebasan-kebebasan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, dia mampu dan sanggup melakukan dan melepaskan kita. Sebab kenapa saudaraku? Sebab dia itu adalah Bapa di sorga yang pemilik jagat raya dan pemilik kehidupan setiap orang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dan firman Tuhan sudah menjawab di dalam Yohanes ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang terakhir, Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Yohanes 13 ayat 12 sampai 14. Yohanes 13 ayat 12 sampai 14. Tolong salah seorang. Beginilah firman Tuhan, sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu dia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika kau membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, dalam Yohanes 13 ayat 12 ini, sesungguhnya ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di sini Yesus mengaku memang akulah guru dan Tuhan, seperti katamu, dan itu sungguh-sungguh tepat, tidak meleset sedikit pun. Itu sangat tepat kata Yesus kepada murid-muridnya itu. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang salah menafsirkan ini. Ada orang langsung, seorang pendeta pernah saya lihat itu membasuh kaki murid-muridnya, membasuh kaki siswanya. Tapi sebenarnya ini bukan ini tafsiran firman Tuhan ini. Ketika dia mau belajar, dia itu hermeneutik, ilmu menafsir, maka dia akan belajar itu saudaraku, buku tafsiran masa kini.
yang mungkin tebalnya segini, dan Ensiklopedia akan dia pelajari. Tapi maksud Tuhan sebenarnya di sini, membasuh kaki adalah saling mengampuni, saling mendahului, merendahkan antara satu dengan lain. Itu sebenarnya maksud dari firman Tuhan ini, saudara-saudara. Bukan saudara-saudaraku, maka mungkin orang itu sering ada menafsir secara teksnya saja. Maka ketika kita melihat teks itu adalah ibarat yang masih mentah, perlu diproses, makanya nanti akan ada itu obatnya ekspositori. Dia diekspos sebenarnya apa maksud tujuan penulis itu, sehingga dia tuliskan. Kepada siapa dituliskan? Di mana dituliskan? Kapan dituliskan? Itu saudaraku. Apakah itu pada 2000 tahun yang lalu? Masih relevan sekarang ketika saya menuju kaki guru, menuju kaki sintua. Kan tidak relevan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, agar kita meningkat maju akan kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Belajarlah setia membaca, cari buku-buku di luar sana. Ada orang-orang yang sudah pintar, yang telah terlebih dahulu menulis buku, mengarang buku tentang firman Tuhan ini. Dari sana saudara dan saya bisa belajar, saudara-saudara. Supaya apa, saudaraku? Supaya kebenaran firman ini, makanan yang tidak pernah habis ini, ada tersimpan dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika Tuhan datang kali kedua ke tengah-tengah dunia ini, saudara tidak ditemui kosong, saya tidak ditemui kosong. Namun sungguh-sungguh saudara dan saya ada memiliki makanan yang tidak pernah habis ini. Tetapi makanan yang di tengah dunia ini hanya habis sementara, dan akhirnya itu sekalipun itu makanan enak, tapi firman Tuhan menjelaskan, lihatlah itu semua kemana. Orang menjawab itu semua kejambar. Tetapi firman ini, makanan yang tidak habis ini, ketika saudara makan, ketika saya makan, ketika saudara konsumsi, saya konsumsi, ini tetap kekal, saudara-saudaraku, sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua ke tengah-tengah dunia ini. Semakin lama firman ini semakin sempurna, semakin lama firman Tuhan ini semakin luar biasa. Bagaikan yaitu minuman yang dibuat oleh Cina, yang ditaruh di kunci, kalau dikubur bertahun-tahun, saudaraku, semakin lama katanya minuman ini semakin khasiatnya luar biasa. Begitu digambarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan yang saudara konsumsi, yang saya konsumsi, semakin lama, saudaraku, semakin kuasanya luar biasa. Semakin lama, saudaraku, semakin luar biasa firman ini ketika saudara taruh di dalam hati dan pikiran kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa bukti Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah adalah Yesus mengatakan dirinya sebagai Allah. Dan yang kedua, saudaraku, Yesus menggambarkan dirinya sebagai Tuhan. Ketika dia sudah menyatakan dirinya Tuhan, dia juga menggambarkan lewat firman Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kita baca firman Tuhan bahwa Yesus menggambarkan dirinya sebagai Tuhan. Masih tetap di dalam Yohanes. Kita baca Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. Tolong salah seorang, maka kata Yesus, maka kata terus maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Puji Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup,
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus menggambarkan dirinya adalah roti. Dan itu roti adalah bukan sembarang roti, tetapi roti kehidupan yang kekal, yang tidak pernah habis sampai selama-lamanya, sampai nanti dia datang kembali ke tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus itu menggambarkan bahwa dia Tuhan, sebab dia adalah roti yang hidup dan memiliki, yaitu air yang hidup. Maka ketika orang memakan roti ini, maka mereka akan penuh sukacita. Dan ketika mereka meminum air ini, maka mereka tidak akan pernah haus. Karena air dan roti dari sorga itu adalah sungguh-sungguh ajaib dan luar biasa dan berkuasa untuk memberikan, yaitu sukacita yang besar bagi setiap orang ini. Maka saudara, hari ini ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai Tuhan, maka dia gambarkan dia sebagai roti yang hidup. Maka oleh karena itu, mari kita makan roti yang hidup setiap saat, setiap waktu. Sebagaimana kita makan jasmani 3 kali sehari, maka perlu kita, saudaraku, akan makan roti yang hidup setiap waktu, setiap saat, atau paling minimum 3 kali sehari, saudara-saudaraku. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita senantiasa sehat di dalam kerohanian. Kelak Yesus datang kedua kali, saudara ditemukan dan saya ditemukan ada sehat, sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Maka kita digambarkan menjadi domba yang tidak bercacat, maka domba yang tidak bercela. Sebab domba yang cacat itu sungguh tak disukai Tuhan, sungguh tak disenangi Tuhan, maka nanti akan ditolak, saudara-saudara. Maka ketika saudara dan saya menjadi domba yang tidak bercacat, yang kudus dan yang suci, oleh karena itu tetaplah makan roti kehidupan setiap saat, setiap waktu. Maka saudara dan saya akan sehat dan disehatkan oleh roti yang hidup. Puji Tuhan. Dan yang kedua, Yesus menggambarkan dirinya sebagai Tuhan. Kita baca Yohanes 8 ayat 12 sampai 14. Yohanes 8 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan ke mana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan ke mana aku pergi. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menggambarkan bahwa dialah terang hidup. Maka barang siapa berjalan dengan dia tidak akan, masa orang itu tidak akan ada di dalam kegelapan. Maka hari ini firman Tuhan mengajar saudara, mengajar saya, supaya kita ikut terus terang dunia. Maksud dan tujuannya supaya kita tidak tetap berada di dalam kegelapan itu, tapi saudara dan saya ada melihat terang yang sesungguhnya itu, terang yang ajaib itu, terang yang luar biasa itu, dan dia akan menerangi mata rohani saudara, mata rohani saya untuk tetap berjalan di tengah-tengah dunia. Sekalipun kita kadang-kala mau dibutakan oleh dunia ini, tapi oleh karena terang yang daripada Tuhan itu, daripada Yesus itu,
saudara akan melihat mana yang benar dan mana yang salah di dalam setiap kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, Yesuslah terang dunia yang sesungguhnya, dan Dia layak saudara ikuti dan saya ikuti supaya kita ada terang di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan.